Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali menemani Anda. Sapa aja dapat kembali hadir di hadapan Anda. Edisi kali ini membahas terkait dengan menata tambang rakyat secara legal. Nah saudara, di tengah maraknya aktivitas pertambangan ilegal serta upaya penertiban oleh pemerintah, ini muncul kebutuhan mendesak akan regulasi yang adil dan berpihak pada masyarakat. Nah, bersama kita telah hadir Hadi Surya STPMT, Sekretaris Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, yang juga menjadi salah satu tim perumus rancangan kanun tentang pertambangan rakyat. Kita akan menggali pandangan beliau mengenai arah kebijakan, tantangan legalisasi, serta masa depan tambang rakyat Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kita di Studio Kompas TV. Nah, Pak, ini bicara terkait dengan beberapa waktu lalu, ini tepatnya 30 September 2025, ini Gubernur telah membentuk tim penertiban tambang yang memang dianggap ilegal. Sebenarnya pandangan Bapak itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat langkah Gubernur itu kita patut apresiasi untuk menertibkan tambang-tambang ilegal yang beroperasi di wilayah hutan Aceh. Maka dampak dari penertiban ini juga kita harus menghadirkan solusi bagi masyarakat kecil. Tentu kalau memang kita lihat tambang ilegal dengan tambang rakyat ini dua hal yang berbeda. Artinya maka stigma sekarang seolah tambang rakyat ilegal, itu enggak. Tambang ilegal itu rakyat, itu bukan. Artinya ada tambang yang memang juga pengusaha-pengusaha besar yang tidak mengurus izin lalu melakukan penambangan ilegal. Inilah yang disasar oleh Gubernur kita. Maka kita juga menginginkan adanya alternatif bagi masyarakat kecil ini yang menambang ya dengan alat-alat yang sederhana. Ini juga harus kita hadirkan. Maka salah satu jalan tengahnya adalah kita percepat proses izin pertambangan rakyat melalui kanun pertambangan rakyat. Dan juga saya di Komisi 3 dan kemudian dalam pembahasan Prolegda 2024-2029, kanun tambang rakyat itu jatuh ke Komisi 3 sebagai leading sektor untuk pembahasan kanun tersebut. Maka saya selaku Sekretaris Komisi 3 juga bagian dari tim yang akan merumuskan kanun tersebut gitu. Berarti sebenarnya pertambangan dengan perusahaan yang cukup besar itu juga ternyata tidak memiliki legalitas, itu yang menjadi sasaran atau seperti apa? Yang menjadi sasaran utama itulah perusahaan bukan perusahaan, penambang-penambang yang berskala besar. Dia punya eskavator, 4-5 eskavator yang dikerahkan ke hutan Aceh. Nah, ini yang menjadi sasarannya. Maka kalau yang tambang rakyat, yang tambang yang dilakukan oleh rakyat itu menggunakan paling kuat bor. Seperti yang tambang kita lihat di Aceh Jaya, kemudian di Aceh Selatan, di Nagan Raya itu ada tambang rakyat yang menggunakan bor. Nah, inilah yang mau kita selamatkan. Jangan sampai nanti yang diusir orang-orang besar ini mereka juga berdampak terhadap tambang kecil ini. Maka harus hadir segera untuk menjawab rakyat kecil yang mencari nafkah di sektor pertambangan itu. Baik. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kasusnya juga, ini dari data ini menunjukkan bahwa memang dari panitia khusus DPRA ini ada menemukan banyak sekali tambang ilegal dan kalau dianggap ada setoran uang pengamanan begitu kalau ke pihak aparat keamanannya, ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau penemuan itu mengejutkan diangkat ke publik bahwa ada pihak keamanan, pihak berwajib menerima setoran dari praktik tambang ilegal. Itulah yang tadi yang dikonversikan per eskavator. Kalau bahasa kitanya per beko. Maka ini yang temuan yang sangat mengejutkan. Mungkin ini langkah atas temuan Pansus inilah instruksi Mualim di ruang paripurna untuk segera keluar dari hutan Aceh gitu. Tadi kalau bicara bentuk penyelamatan yang bisa diberikan, ini kan DPRA bersama institusi penegak hukum ini memang harus menjamin adanya tindakan tegas begitu. Kira-kira Pak, seperti apa kemudian bentuk penyelamatan yang bisa dilakukan sementara kita belum punya kanun yang masih dalam tahap rancangan tersebut? Nah, kalau untuk penegakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal itu memang ada ketentuannya, ada hukumnya. Apakah itu menggunakan ada undang-undang yang mengatur itu. Maka
keberanian dari penegak hukum untuk betul-betul memastikan bahwa tidak ada tambang-tambang ilegal yang berskala besar di Aceh ini beroperasi gitu. Tapi kalau bicara terkait dengan ada payung hukumnya secara nasional begitu, namun perancangan kanun ini apa yang menjadi fokusnya begitu? Nah, kalau kanun ini lebih kepada mempermudah proses izin tambang rakyat. Nah, artinya gini, sebenarnya kalau untuk kanun pertambangan kita sudah ada kanun pertambangan. Dalam kanun pertambangan kita itu yang kalau nggak salah 2012 dan kemudian dirubah di tahun 2017 hanya menyebutkan WPR wilayah tambang rakyat dan izin pertambangan rakyat. Maka kalau kemudian rakan menjadi payung hukum perlindungan bagi masyarakat kecil tadi, itu di situ mengatur tata kelola bagaimana proses perizinannya, menyederhanakan perizinan untuk rakyat. Nah, misalnya perlindungannya seperti apa, keberlanjutan seperti apa gitu, penanggulangan lingkungannya seperti apa. Ini yang akan disusun dalam kanun itu. Sehingga apakah nanti wacananya bupati atau masyarakat bisa mengajukan wilayah pertambangan rakyat ke gubernur melalui bupati misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita persingkat proses ini sehingga masyarakat yang bergerak di sektor pertambangan yang memang dalam skala kecil ini ada payung hukum, mereka lebih nyaman sehingga tidak dicap sebagai penambang-penambang ilegal gitu. Berarti kalau kita lihat memang sebenarnya fokusnya antara payung hukum yang berada di nasional dengan kanun Aceh itu memang berbeda begitu ya, fokusnya secara umum begitu. Kalau kanun ini lebih kita atur lebih detail lagi dan lebih kita persingkat prosesnya. Karena kalau secara nasional mengatur itu izin operasi, IUP itu perusahaan-perusahaan gitu. Nah, untuk tambang rakyat ini juga diatur oleh payung hukum nasional tapi belum detail dengan prosesnya. Kita kan mengatur nanti berapa skala untuk satu orang. Kalau memang dikelola oleh perorangan, berapa luasan yang diberikan perorangan gitu. Baik. Nah, saudara, kita akan tahan dulu. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan rancangan kanun ini. Bagaimana mewujudkannya, kemudian bagaimana memberikan payung hukum bagi masyarakat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita hari ini masih membahas terkait dengan menata tambang rakyat secara legal. Nah, Pak, tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian apa sebenarnya yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan regulasi pertambangan rakyat ini yang adil begitu dan berkelanjutan di Aceh. Itu seperti apa? Sebenarnya kalau tantangannya ada beberapa hal. Yang pertama tentang melihat deposit, melihat kandungan. Artinya ketika suatu wilayah, mungkin Mbak Rizka pernah dengar fenomena Gunung Hujan itu di Aceh Jaya. Itu begitu berbondong-bondong, semua penambang rakyat ini, penambang tradisional itu berkumpul semua di situ, membangun tenda semua. Ternyata setelah dilakukan penggalian itu tidak bertahan lama karena depositnya rendah. Maka ini suatu tantangan juga ke depan, ini yang harus kita kaji secara mendalam. Bagaimana kemudian kita punya data yang konkret tentang berapa deposit yang dimiliki oleh suatu wilayah sehingga wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Jangan sampai nanti kita memberikan suatu wilayah yang memang tidak punya deposit. Sehingga masyarakat untuk membeli bor, kemudian membeli peralatan-peralatan penambang, menjual harta benda mereka, menambang di tempat yang tidak ada kandungannya. Maka untuk menentukan itu memang pemerintah harus mengambil langkah apakah melakukan eksplorasi
melihat deposit, apakah dengan survei, dengan teknologi sekarang bisa melakukan survei, ini harus betul-betul data yang konkret, berapa deposit yang dimiliki oleh suatu wilayah sehingga wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Nah, pemahaman kita selama ini seolah-olah investasi ataupun mengalokasikan anggaran untuk survei itu seperti pekerjaan yang tidak begitu dihitung, padahal data itu adalah aset. Artinya kalau memang seperti diskusi kita sebelumnya, bahwa kalau kita alokasikan anggaran untuk pembangunan gedung, maka aset adalah gedung. Hibah menjadi aset daerah itulah gedung. Tapi ketika kita alokasikan anggaran untuk survei, maka melahirkan data juga bagian dari aset. Nah, kemudian bagaimana nanti pemerintah yang telah mengeluarkan uang untuk melakukan survei atau eksplorasi di beberapa tempat sehingga ditetapkan sebagai tambang rakyat, maka retribusinya juga harus dikembalikan sebagai PAD untuk pengganti biaya dari eksplorasi tadi. Maka ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian banyak hal-hal yang lain yang menjadi sebuah tantangan-tantangan di daerah, bahwa penambang rakyat ini dianggap adalah penambang ilegal. Itu stigma itu melekat, bahwa seolah penambang ini adalah sekelompok masyarakat yang merusak lingkungan. Maka ketika kita larang itu, maka harus ada alternatif. Bagaimana dengan ekonomi mereka gitu. Nah, kalau kita setuju untuk itu, maka harus kita buat regulasinya. Bagaimana penyamatan lingkungannya, bagaimana keselamatan kerjanya, ini juga harus dipikir oleh negara terhadap para penambang rakyat itu. Berarti dalam perancangan kanun tersebut juga dialokasikan bagaimana dana eksplorasi tersebut untuk memastikan bahwa deposit di suatu wilayah tambang itu jelas begitu ya? Dalam kanun itu nanti kita membuka ruang boleh menggunakan APBD untuk melakukan survei atau mengidentifikasi wilayah yang akan ditetapkan menjadi tambang rakyat gitu. Tapi kalau bicara mekanisme pengajuan, ini sebenarnya kalau untuk daerah atau wilayah kabupaten begitu, siapa sebenarnya yang punya andil untuk kemudian bisa mengajukan wilayah ini menjadi tambang rakyat begitu, Pak? Rancangan kita itu, tapi ini belum final dalam kanun. Rancangan kita ingin mekanisme izin itu yang lebih sederhana. Masyarakat kemudian dengan potensi yang ada diajukan ke pemerintah Aceh melalui bupati. Nanti apakah kemudian nanti pemerintah daerah melakukan survei di wilayah tersebut untuk menghitung depositnya, berapa kandungan deposit, ketika ini layak untuk dijadikan sebagai tambang rakyat, maka bupati mengajukan ke gubernur. Nah, kemudian ketika ditetapkan sebagai wilayah tambang rakyat, baru masyarakat mengurus IPR-nya, izin pertambangan rakyatnya. Nah, izin pertambangan rakyatnya tentu mengatur nanti bagaimana perlindungan kerja, kemudian bagaimana pengendalian dampak lingkungannya, kemudian hal-hal lain berkenaan dengan mekanisme pengambilan kandungan mineral di dalam wilayah tersebut gitu. Pak, ini kita tahu kalau misalnya Bapak sekarang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia ASPRI di Provinsi Aceh. Ini kemudian seperti apa Pak langkah yang memang sudah dilakukan untuk menguatkan tambang rakyat ini? Seperti apa? Gini, saya baru ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, sekitar baru sampai 1 bulan. Nah, kalau apa yang dilakukan, ini kan Asosiasi Penambang Rakyat. Nah, tambang rakyat yang legal ini belum ada di Aceh. Ini hanya Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia untuk wilayah Aceh. Ini adalah persiapan bagaimana kemudian ikut bersama dengan pemerintah menjembatani antara masyarakat yang bergerak di sektor pertambangan dengan pemerintah. Jadi kemudian menghimpun para penambang-penambang rakyat nanti, bagaimana kemudian kita bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pemahaman tentang penyelamatan lingkungan. Artinya kita ingin melakukan melakukan eksploitasi di suatu wilayah, tapi juga kita harus memperhatikan kaedah-kaedah lingkungannya gitu, termasuk pencemaran. Dan saya kebetulan Mbak Rizka, tesis saya tentang absorpsi merkuri pada tambang rakyat. Karena kekhawatiran saya terhadap bahaya merkuri terhadap tambang rakyat di wilayah saya pada saat itu tahun 2012-2013 itu saya mengambil tesis tentang itu.
Nah, nanti di APRI juga akan mendorong bagaimana mengelola tambang tanpa terlalu berbahaya terhadap lingkungan. Jadi ada minimalisir Bahkan risikonya ada yang wilayah APRI langsung mendeklar anti merkuri gitu. Ada bahan lain yang bisa mengikat emas itu. Nah, tapi ini nanti dibahas dalam tataran, dan APRI pun juga untuk Aceh belum dilakukan pengukuhan, masih penunjukan saya sebagai ketua DPW APRI Provinsi Aceh, dan ini kami masih melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten. Kita bentuk pengurus dulu, baru nanti ini pengurus inilah yang akan menghimpun. Kadang-kadang untuk tambang rakyat di Aceh tidak semua wilayah yang mengajukan, yang mewacanakan untuk pengajuan itu. Paling nanti cuman PD, kemudian Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Nagan Raya, Melabuh, Aceh Selatan, kemudian kalau yang migasnya itu di wilayah Aceh Timur, wilayah Aceh Taming gitu. Berarti sebenarnya kita melihat kemudian asosiasi ini bisa membantu peran pemerintah begitu ya? Ya, juga nanti mengadvokasi masyarakat. Bagaimana kita mendorong pemerintah untuk mengusul, misalnya ada potensi di suatu wilayah dari secara historis bahwa wilayah tersebut zaman dulu pernah nenek moyangnya mengambil emas sehingga namanya alur emas misalnya. Nah, kita dorong pemerintah untuk melakukan investigasi ke situ, untuk melakukan survei ke situ, atau bahkan sampai melakukan eksplorasi ke situ sehingga tahu berapa kandungan deposit di situ, sehingga kita dorong untuk ditetapkan sebagai tambang wilayah tambang rakyat. Nah, kemudian juga APRI ini juga mendorong hilirisasi secara rakyat. Artinya gini, setiap pertambangan yang mineral, emas, itu ada kandungan, ada material ikutan. Apakah itu tembaga, apakah itu besi gitu. Nah, pengolahan limbah ini juga nanti kita akan bentuk sebuah kelompok yang tidak hanya menambang, tapi limbah ini juga harus diolah. Sehingga yang dilepaskan ke alam itu sudah betul-betul sudah diolah, sudah diselamatkan, sehingga bisa misalnya kita bangun mini smelter misalnya untuk menangkap lagi biji besi dan tembaga dari limbah yang sudah dibuang oleh penambang rakyat tadi gitu. Baik, berarti kalau kita lihat memang peranannya ini cukup besar dalam membantu perlindungan hukum dan segala macam. Tapi kalau kita lihat banyaknya program-program tersebut tentu punya tantangan. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu, saudara. Kita akan bahas terkait dengan tantangan utama untuk mewujudkan peranan asosiasi penambang rakyat Indonesia ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan menata tambang rakyat secara legal. Tadi kita bahas terkait dengan peranan Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Pak. Tapi sebenarnya dari banyaknya program yang sudah disusun itu tentu punya tantangan begitu. Nah, Bapak melihat tantangan itu seperti apa, Pak? Ya, tantangan itu kita yang pertama mengubah stigma bahwa seolah-olah pelaku tambang rakyat inilah pelaku ilegal. Ini yang selamanya. Padahal mereka hanya mencari nafkah di situ. Maka hadirnya APRI ini bagaimana kemudian ini menjadi bapaknya mereka, menjadi tempat mereka berasosiasi gitu. Sehingga kita bisa menjadi narah hubung dengan pemerintah, kemudian kita bisa juga memberikan edukasi hukum, dan bahkan kita juga bisa memberikan pemahaman tentang bahaya-bahaya terhadap bahan berbahaya beracun yang digunakan dalam pertambangan. Bagaimana kemudian APD terhadap penggunaan merkuri misalnya, katakanlah demikian, atau dengan karbon, dengan hal-hal yang dengan bahan-bahan kimia lainnya lah yang akan kita lakukan edukasi terhadap itu.
Baik, nah Pak, kita kembali lagi ke rancangan kanun pertambangan rakyat tadi. Ini kalau kita lihat, kalau kita bicara sinergi ataupun koordinasi ini antara DPRA, kemudian pemerintah Aceh dan juga penegak hukum dalam mengatasi persoalan tambang ilegal yang marak belakangan ini itu seperti apa Pak untuk mempercepat pengesahan rancangannya? Rancangan kanun secepatnya kita selesaikan itu sudah masuk dalam prolegda tahun 2026. Maka bulan 2 itu sudah dalam saya juga termasuk dalam panitia RKT, rencana kerja tahunan DPR. Saya masuk dalam panja tersebut, panitia kerja RKT. Maka kita dorong kanun tambang rakyat ini menjadi prioritas lebih awal, menyusun naskah akademiknya, kemudian pembahasannya kita percepat sehingga betul-betul begitu dapat hadir perlindungan hukum, perlindungan regulasi terhadap penambang rakyat, penambang kecil ini. Tapi kita tidak bukan melihat yang ekskavator ini ya, kita melihat lebih kepada sasarannya yang penambang kecil. Kalau kemudian pengusaha-pengusaha tambang yang punya ekskavator itu mengambil keuntungan dari ini, itu hak mereka mengambil. Tapi yang kita sasar adalah penambang kecil ini, itu ribuan penambang kecil yang hanya mendapatkan kehidupan di situ. Ketika tambang ditutup, banyak pengangguran juga yang akan terbuka gitu. Tapi kalau bicara ini, rancangan kanun ini sempat masuk ke dalam program legislasi Aceh, Prolegda Aceh tahun 2021. Ini apakah ada perbedaan dengan rancangan yang sedang dibahas sekarang, Bang? Sama, tetap kanun pertambangan rakyat yang mengatur tentang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang mengatur tentang tata kelola, tata cara pengurusan izin, tata kelola penambangan rakyat itu. Baik. Jadi sebenarnya ada peranan pemerintah dan juga tadi ada APRI juga untuk mendorong penambang rakyat ini beralih dari praktik tambang ilegal menuju tambang yang legal dan ramah lingkungan. Ini peranannya seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat potensi pertambangan rakyat yang menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat ini jika dikelola dengan baik, itu menurut kanun seperti apa, Pak? Makanya menurut kanun, kalau memang itu kita tata dengan baik, justru ini menjadi pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Maka penting pemerintah, karena kita harus akui bersama bahwa data pertambangan kita di Aceh ini belum valid, belum final. Maka sehingga kebiasaan masyarakat itu masih asal gali. Rusak di sana, gali di sana nggak dapat, kemudian pindah gali, bahkan ada yang memang fokusnya mencari titik-titik baru. Tapi sehingga dengan adanya kanun ini, bagaimana kemudian nanti kita dorong pemerintah hadir memberi data yang valid kepada masyarakat. Nah, ini wilayah tambang rakyat, silakan urus izin wilayah pertambangan. Dan kita juga akan menggandeng nanti, kalau memang luasannya boleh menggunakan perorangan, boleh kelompok, boleh koperasi, dan ini juga bagian dari wilayah-wilayah desa yang memang punya potensi tambang bisa menggunakan koperasi merah putih untuk mengurus izin pertambangan rakyat ini. Tapi sebenarnya kalau lihat stigma masyarakat bahwa pengurusan izin itu sulit, Pak. Tapi kalau dalam rancangan kanun ini ataupun dari strategi APRI ini, apakah ada alternatif ataupun langkah sederhana yang menyederhanakan begitu pengurusan izin tambang itu, Pak? Seperti apa? Yang sulit itu sebenarnya gini, kalau masyarakat tidak mungkin mampu menghadirkan kepala teknis tambang yang harus bersertifikat ini, masyarakat nggak mampu. Maka negara, pemerintah daerah itu harus menjawab itu, harus menjawab tantangan yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat itu. Baik, Mbak, berarti memang kita butuh sinergi begitu, koordinasi antara pemerintah dan juga dengan tadi ada APRI begitu ya, untuk kemudian bisa mendukung kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat melalui potensi-potensi yang ada di daerah begitu. Pak, baik, terima kasih banyak perbincangan kita pada pagi ini sudah membahas mengenai menata tambang rakyat secara legal. Nah, saudara jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Devi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.